Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Wow, senang sekali ya kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah hari minggu ini. Oke, saya harap, Pak Guru harap anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Jadi kita harus jaga kesehatan, jangan main-main. Artinya harus ada waktu istirahatnya. Iya, kita mulai ibadah pagi hari ini. Ya, semuanya persiapkan dirinya. Kita mulai, kita akan menyanyi Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Oke, sambil bertepuk tangan anak minggu yang di rumah. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, terima kasih telah menyapa Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Pak Guru Eldad yang akan membawakan cerita. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Ya, sambil lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, segala puji syukur yang kami panjatkan di pagi hari ini, di mana Engkau masih menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dan guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu boleh beribadah di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Meskipun kami beribadah di rumah atau melalui virtual ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berada dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus. Yang kau berkati ibadah ini ya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyi Sebelumnya kami dengar. Tetap semangat ya, memuji Tuhan. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku, Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditabur, biar tumbuh di hati kami. Minta Tuhan berkatkan. Iya, pagi hari ini akan membuat cerita untuk kelas anak besar dan remaja, akan dibawakan oleh Pak Guru Eldad. Dengan kasih dipersilakan Pak Guru Eldad. Ya, terima kasih kepada Pak Guru Tian. Saatnya kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sangat kuat. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Tuhan buka pintu hati kami, telinga kami untuk firman-Mu ini dapat masuk dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, ini adalah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Namun pada saat ini kita hanya membaca dari Kejadian 19 ayat 9 sampai 29. Kejadian 19 ayat 9 sampai 29. Yaitu dengan judul Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Ayat 9. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu.
Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya engkau, tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan Allah menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta di seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah nyala Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman atau cerita lewat video. Mari kita lihat video berikut ini. Dua malaikat tiba di Sodom pada waktu petang. Di kota Sodom dan Gomora, orang-orang banyak sekali melakukan kejahatan. Mereka saling menyakiti dan melanggar perintah Tuhan. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu.
maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Terima kasih, tapi kami akan bermalam di tanah lapang saja. Tetapi Lot terus mendesak mereka untuk menginap di rumahnya. Ia meminta istrinya menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang dari kota Sodom itu datang mengepung rumah mereka. Mereka berniat jahat terhadap kedua malaikat yang datang ke rumah Lot. Lot berkata kepada orang-orang itu, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat terhadap mereka. Mereka adalah tamu-tamuku. Pergilah dari sini." Tetapi orang-orang banyak itu terus mendesak Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Lot berkata lagi kepada mereka, "Tuan-tuan, janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di malam ini di dalam rumahku. Jika engkau berbuat jahat kepada mereka, maka Tuhan akan marah kepadamu." Tetapi orang-orang itu terus saja mendesak Lot. Lalu kedua malaikat itu mengulurkan tangannya dan membutakan mata orang-orang yang ada di depan pintu rumah Lot, sehingga mereka tidak dapat menemukan di mana pintu itu. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Lot, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Karena orang-orang yang tinggal di kota ini telah berbuat dosa." Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera pergi meninggalkan kota Sodom. "Segeralah pergi bersama dengan istrimu. Selamatkanlah nyawamu dan janganlah menoleh ke belakang, supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Tuhan menurunkan dari langit hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu ia berubah menjadi tiang garam. Hal ini terjadi seperti yang telah dipesankan oleh malaikat itu kepada mereka. Ya, bagaimana ceritanya anak sekolah minggu? Sungguh menarik dan luar biasa kuasa Tuhan atas kota Sodom dan Gomora, yang dimana Tuhan Allah mengutus dua malaikatnya untuk pergi ke kota Sodom Gomora untuk melihat apakah masih ada orang-orang yang mengikutinya. Ternyata tidak ada, hanya cuma Lot dan kedua anak perempuannya. Istrinya juga mengikutinya untuk keluar dari tanah Lot, namun dia tidak mengikuti perintah Tuhan Allah, yang dimana pada saat perjalanan keluar dari tanah Lot, jangan menoleh ke belakang. Namun istri dari Lot tersebut menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam pada saat itu, di mana Tuhan Allah menurunkan belerang yang berapi-api kepada kota Sodom dan Gomora, maka hancur leburlah kota tersebut. Ya, anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu, yang dimana Tuhan Allah menghukum kota Sodom dan Gomora karena orang-orang di Sodom dan Gomora telah melakukan kejahatan di depan malaikat dan utusan Tuhan. Tuhan menyelamatkan Abraham dan Lot karena imannya yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Anak sekolah minggu senantiasa harus tekun dalam berdoa serta yakin dan percaya bahwa setiap doa kita akan didengar oleh Allah. Ya, anak-anak sekolah minggu, untuk pokok cerita minggu ini terambil dari untuk anak besar, yaitu Tuhan hendak mengasihi dia.
Pokok cerita untuk anak besar yaitu Tuhan hendak mengasihi dia. Dan untuk anak remaja, bergegaslah mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan. Saya ulangi, untuk anak remaja, bergegaslah mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan. Bahannya dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Terima kasih buat Pak Guru Eldad yang telah menyediakan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan baik dalam video maupun melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya, kiranya firman Tuhan yang boleh anak sekolah minggu lihat dari video tersebut dan mendengar dari firman Tuhan melalui mulut Pak Guru Eldad, kiranya firman Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Kita akan mengaminkan cerita di pagi hari ini. Mari mengambil pelengkap kidung jemaat dan membukanya pelengkap kidung jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengiringi persembahan, mari kita membuka kembali pelengkap kidung jemaat 149. 149 yaitu ucap syukur pada Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan doa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Guru Eldad. Disilahkan Pak Guru Eldad memimpin doa syafaat dan doa persembahan. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau berkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan pada saat hampir selesai ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang Kau sediakan berupa persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kelebaran firman-Mu, dan untuk yang mengelolanya Engkau berkati juga. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat yang baik untuk semua orang. Kami juga berdoa untuk firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu ini. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami berdoa untuk setiap bangku pendidikan, masa pertumbuhan, bahkan kesehatan anak-anak sekolah minggu-Mu yang terganggu. Kau beri kekuatan kesehatan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu untuk beraktivitas setiap
harinya. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Kau berkati, berikanlah kesehatan, kekuatan untuk mendidik anak-anakmu ini. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Peniel Perumnas, Engkau berkati dalam setiap pelayanannya, Kau berkati memberikan kesehatan pula. Kami berdoa juga kepada kedua hamba Tuhan yang ada di Jemaat Peniel Perumnas, Engkau berkati semoga demi pelayanan yang diberikan oleh kedua hamba-Mu ini, yaitu Pendeta Daud Samperuru dan Pendeta Oktavina Lago, dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah Bapa kami dalam surga, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati kami dari pagi sampai malamnya lagi. Ya Allah, ini doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari sejumput anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri sambil bertepuk tangan kita memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ayo bertepuk tangan yang semangat ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, jaga kesehatan anak-anak sekolah minggu.